Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 pengantar akuntansi dari kelas O Manajemen UPN Veteran Jawa Timur akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Catherine dengan MPM 290, Andreas dengan MPM 480, Hilda dengan MPM 297, Amanda dengan MPM 483, Izihar dengan MPM 485, Novi dengan MPM 484, Gary dengan MPM 303, dan Idrak dengan MPM 487. Laporan keuangan yang kami paparkan yaitu dari perusahaan Damai Sejahtera yang bergerak dalam distribusi pemeliharaan kesehatan obat-obat herbal yang berkhasiat dan telah terbukti secara turun-temurun. Langsung saja kami akan menjelaskan laporan keuangan dari perusahaan Damai Sejahtera untuk periode 31 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geri Utama Orlando, NPM 2101 2010 303, akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan Damai Sejahtera. Jadi laporan arus kas per 31 Desember 2021 yaitu sumber kas dari laba bersih sebesar 102.824.000 ditambah dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 248 juta dan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 2.230.000.000 serta kenaikan utang dagang sebesar 3.200.000. Nah, 2.481.200.000 lalu ditambah dengan 102 juta yang tadi sebesar 2.554.024.000 dikurangi dengan kenaikan piutang dagang sebesar 2.030.000, kenaikan piutang wesel sebesar 2.100.000, penurunan utang gaji sebesar 400.000. Jadi total semua sebesar 4.530.000. Jadi 2.584.024.024.000 dikurangi 4.530.000 sama dengan 2.579.494.000. Penggunaan kas untuk pembelian barang dagang sebesar 42.222.200. Pembayaran asuransi dibayar di muka sebesar 5 juta. Pembelian peralatan kantor sebesar 350 juta. Pengembalian pref sebesar 15 juta. Jadi total penggunaan kas sebesar 412.222.200. Kenaikan kas sama dengan 2.167.271.800. Di sini saya Catherine Situmorang dengan NPM 290 akan memaparkan laporan kartu stok persediaan dari perusahaan Damai Sejahtera per 31 Desember 2021. Di sini kami menggunakan kartu dengan metode average ataupun metode rata-rata. Di mana kita lihat di sini pada tanggal 1 Desember 2021 terdapat stok awal senilai 500 unit dengan harga 50.000 sehingga totalnya adalah 25 juta. Kemudian pada tanggal 5 Desember terdapat pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 55.000 sehingga totalnya adalah 22 juta. Kita lihat di stok bertambah 400 unit menjadi 900. Untuk total harganya 25 juta ditambah 22 juta menjadi 47 juta. Untuk harga per unitnya kita bagi 900 menjadi 52.222. Pada tanggal 8 Desember 2021 terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 52.222 sehingga totalnya adalah 10.444.400. Di stok kita lihat jumlah barang berkurang menjadi 700. Kemudian kita lihat di total harga 47 juta dikurang 10.444.400 menjadi 36.555.600. Kita bagi 700 maka didapatkan harga per unitnya 52.222. Pada tanggal 10 Desember 2021 terdapat retur penjualan di mana pembeli yang sudah membeli barang ternyata mengembalikan barang sebanyak 100 unit dikarenakan barang mungkin tidak sesuai dengan keinginan ataupun cacat. Kemudian kita lihat sini harganya
52.222 sehingga totalnya adalah Rp5.222.200. Kita lihat di stok, maka jumlah barang bertambah 100 menjadi 800 dan total harganya juga bertambah menjadi 41.777.800. Kemudian kita bagi 800, maka didapatkan 52.222 per unitnya. Pada tanggal 16 Desember 2021, terdapat barang masuk ataupun pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 50.000 sehingga totalnya adalah 15 juta. Kita lihat di stok, barang bertambah 300 unit menjadi 1.100 unit. Untuk total harga 41.777.800 ditambah 15 juta menjadi 56.777.800. Dibagi dengan 1.100 didapatkan, maka harga per unit adalah 51.616. Tanggal 17 Desember 2021 ternyata terdapat retur pembelian ataupun perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli karena ketidaksesuaian ataupun barang yang cacat. Kita lihat di sini sejumlah 200 unit dengan harga 50.000 sehingga totalnya adalah 10 juta. Maka barang di stok berkurang 200 menjadi 900 dan total harga juga berkurang 10 juta menjadi 46.777.800. Kemudian tanggal 28 Desember 2021 terdapat penjualan senilai 100 unit dengan harga 51.975 sehingga totalnya adalah 5.197.500. Untuk di stok barang berkurang 100 menjadi 800 dan total harga berkurang juga menjadi 41.580.300. Kemudian kita bagi 800 maka didapatkan harga per unit barang adalah 51.975. Pada tanggal 30 Desember 2021 terdapat penjualan sebanyak 200 unit seharga 51.975. Maka totalnya adalah 10.395.000. Kemudian kita lihat di stok, maka tersedia sebanyak 600 unit dengan total harga yaitu 31.185.300. Kita bagi 600 maka didapatkan per unitnya adalah 51.976. Nah, dari sini kita lihat maka di total terdapat stok akhir sebanyak 600 unit dengan total harga yaitu Rp31.185.300. HPP persediaan awal 25 juta, pembelian 103.777.800 rupiah. Retur pembelian 10 juta, pembelian bersih 93.777.800 rupiah. Barang tersedia dijual 118.777.800 rupiah. Persediaan akhir 31.185.300 rupiah. HPP 87.592.500 rupiah. Hutang dan piutang perusahaan Damai Sejahtera per 31 Desember 2021. Jurnal penyesuaian hutang usaha. Pada tanggal 1, hutang usaha HNI HPAI didebit 17.240.000. Pembelian dikredit 17.240.000. Pada tanggal 2, hutang usaha HNI HPAI Pusat didebit 7.210.000. Pembelian dikredit 7.210.000. Pada tanggal 5, hutang usaha HNI HPAI Pusat didebit 17.240.000. Wesel bayar dikredit 17.240.000. Pada tanggal 10, kas didebit 7.210.000. Pelunasan hutang usaha HNI HPAI dikredit 7.210.000. Pada tanggal 15, hutang usaha HNI HPAI Pusat didebit 30.200.000. Pembelian dikredit 30.200.000. Pada tanggal 18, hutang usaha kios HPAI
didebit 20.360.000. Pembelian dikredit 20.360.000. Pada tanggal 20, hutang usaha kios HPAI didebit 10.520.000. Pembelian dikredit 10.520.000. Pada tanggal 24, kas didebit 20.360.000. Pelunasan piutang usaha kios HPAI dikredit 20.360.000. Pada tanggal 29, wesel bayar didebit 17.240.000. Kas dikredit 17.240.000. Pada tanggal 30, kas didebit 10.520.000. Pelunasan hutang usaha kios HPAI dikredit 10.520.000. Jurnal penyesuaian piutang pelanggan pada tanggal 8 Desember, piutang pelanggan Nyonya Melinda didebit Rp60.150.000, penjualan dikredit Rp60.150.000. Pada tanggal 9 Desember, wesel tagih didebit Rp60.150.000, piutang usaha Nyonya Melinda dikredit Rp60.150.000. Pada tanggal 11 Desember, piutang pelanggan Tuan Bakery didebit Rp25.262.000, penjualan dikredit Rp25.262.000. Pada tanggal 14 Desember, kas didebit Rp25.262.000, pelunasan Tuan Bakery dikredit Rp25.262.000. Pada tanggal 12 Desember, piutang pelanggan Nyonya Aisyah didebit Rp20.664.000, penjualan dikredit Rp20.664.000. Pada tanggal 21, kas didebit Rp41.051.200, pelunasan Nyonya Aisyah dikredit Rp41.051.200. Pada tanggal 17 Desember, piutang pelanggan Tuan Rona didebit Rp59.718.000, penjualan dikredit Rp59.718.000. Pada tanggal 28 Desember, kas didebit Rp59.718.000, pelunasan piutang Tuan Ron dikredit Rp59.718.000. Pada tanggal 30 Desember, kas didebit Rp60.150.000, wesel tagih Nyonya Melinda dikredit Rp60.150.000. Laporan posisi keuangan perusahaan Damai Sejahtera periode 31 Desember 2021. Aset tetap meliputi tanah sebesar Rp1.850.000.000, bangunan sebesar Rp2.650.000.000, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp420.000.000, sehingga hasilnya Rp2.230.000.000. Peralatan kantor sebesar Rp350.000.000, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp102.000.000, sehingga hasilnya Rp248.000.000. Total aset tetap sebesar Rp4.328.000.000. Selanjutnya aset tak terwujud, meliputi hak paten sebesar Rp140.000.000. Demikianlah laporan keuangan dari perusahaan Damai Sejahtera yang dapat kami paparkan. Sekian dan terima kasih.